Selamat datang kembali di sesi bedah gagasan kita. Hari ini kita fokus ke satu elemen vital banget ya, dari buku How the Mighty Fall-nya Jim Collins, yaitu soal memastikan orang yang tepat itu ada di kursi-kursi kunci. Sumber kita spesifik nih, lampiran 5 dari bukunya. Kenapa ini penting banget? Soalnya Collins nemuin salah satu pemicu jatuhnya perusahaan hebat itu justru pas mereka lagi tumbuh kenceng, tapi gagal ngisi posisi penting dengan orang yang pas. Betul. Ini kan melanggar yang namanya hukum Packard. Intinya perusahaan mulai goyah gitu kalau tumbuhnya lebih cepat daripada kemampuannya dapat orang hebat yang cukup. Jadi yuk kita bongkar bareng apa sih ciri orang yang tepat menurut Collins ini. Tepat sekali. Ini nyambungnya ke fondasi dari apa yang Collins sebut budaya disiplin. Tanpa orang yang tepat, kata Collins, perusahaan itu cenderung bikin banyak aturan, birokrasi, ya kan? Buat gantiin kompetensi. Oh gitu ya. Ironisnya, ini malah bikin orang-orang terbaiknya malah pergi. Nah, lampiran 5 ini ngasih 6 ciri khas orang yang tepat itu. Oke, sip. Mari kita bedah satu persatu ya. Yang pertama nih, orang yang tepat itu katanya nggak perlu di manajemen ketat gitu. Mereka punya semacam dorongan internal yang kuat. Collins nyebutnya productive neurosis, atau mungkin kita bisa bilang kegelisahan produktif gitu ya. Hasrat buat selalu ngasih yang terbaik. Gimana kita memaknai ini dalam prakteknya? Wah, dampaknya besar loh. Ini artinya fokus manajemen itu bukan lagi soal memotivasi orang dari luar. Tapi lebih ke gimana caranya menciptakan lingkungan yang pas biar orang-orang yang punya dorongan internal ini bisa berkembang optimal. Mereka tuh punya disiplin diri yang tinggi. Jadi nggak perlulah kita awasi terus-terusan. Kayak udah punya mesin sendiri gitu di dalam. Menarik, menarik. Jadi lebih ke fasilitasi ya. Lalu ciri kedua, mereka ini lihat peran mereka itu sebagai tanggung jawab, bukan cuma pekerjaan. Nah, itu dia. Mereka bisa bilang, saya yang pegang tanggung jawab penuh untuk hasil X. Ini lebih dalam ya maknanya dari sekedar daftar tugas harian. Bener sekali. Ini soal kepemilikan penuh atas hasil akhir. Beda banget sama budaya birokrasi, di mana tanggung jawab sering jadi abu-abu. Iya, sering gitu ya. Iya. Collins kan kasih contoh Bank of America tuh, waktu lagi susah. Keputusan pinjaman harus lewat komite berlapis-lapis. Akibatnya, ya nggak ada satu orang pun yang merasa benar-benar bertanggung jawab atas kualitas pinjaman itu. Keputusannya lambat, risiko jadi nggak jelas nyebarnya kemana, orang yang tepat itu nggak sembunyi di balik proses atau komite. Oke, jadi jelas ya bedanya. Poin ketiga sama keempat ini rasanya nyambung nih. Mereka selalu penuhi komitmen apa yang diomongin, yaitu yang dilakuin. Dan mereka hati-hati banget sebelum janji. Betul. Janji itu kayak sakral gitu buat mereka ya? Tepat. Ini inti dari integritas dan keandalan. Mereka nggak bakal gampang umbar janji cuma biar orang senang sesaat atau biar kelihatan hebat. Justru hati-hatinya ini yang bangun kepercayaan di tim, di organisasi. Ini jadi fondasi penting supaya ya eksekusi rencana itu beneran jalan. Nah, kalau yang kelima ini soal passion. Collins bilang mereka punya gairah yang tulus gitu ya, ke perusahaan dan kerjaannya. Semangatnya membara. Betul. Collins bahkan negasin nggak ada pencapaian hebat yang lahir tanpa gairah. Energi positif kayak gini kan nular ya. Seringnya malah bikin standar kinerja orang di sekitarnya ikut naik. Ini bukan soal datang, kerja, pulang, tapi ada keterlibatan emosi yang kuat. Nah, yang terakhir, nomor 6, ini konsep yang menurut saya kuat banget. Kedewasaan, jendela, dan cermin. Window and the mirror. Iya. Jadi pas sukses, mereka lihatnya keluar jendela, nyari siapa atau faktor apa di luar diri mereka yang pantas dapat kredit. Bisa timnya, faktor luar, atau bahkan untung-untungan. Tapi, pas ada masalah atau gagal, wah langsung lihatnya ke cermin, ambil tanggung jawab penuh. Nggak cari kambing hitam. Ini kontras banget sama kecenderungan umum ya kan? Kalau lagi mundur, nyalahinnya faktor eksternal. Betul. Yang mana, kata Collins, itu salah satu gejala tahap 3 kejatuhan. Penyangkalan atas risiko dan bahaya atau denial of risk and peril. Di tahap ini, perusahaan mulai cari-cari penjelasan eksternal buat data-data yang jelek. Jadi, kedewasaan jendela dan cermin ini bukan cuma sikap mental, tapi mekanisme krusial buat belajar dari salah, adaptasi, dan terus perbaikan diri. Tanpa ini ya susah buat bangkit lagi. Jadi kalau kita rangkum nih ya,
punya orang yang tepat di posisi kunci itu ternyata, wah, jauh lebih dari sekedar skill teknis ya. Jauh. Ini soal karakter, disiplin diri yang kuat, rasa tanggung jawab sejati, komitmen yang dipegang teguh, passion pada kerjaan, dan kedewasaan emosional buat ngakuin peran diri, baik pas sukses maupun gagal. Ini jadi fondasi krusial buat hindarin jebakan pertumbuhan yang bisa ngeruntuhin perusahaan sehebat apapun. Lantas, apa ya artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Ya, ini jelas banget nunjukin betapa strategisnya proses seleksi, penempatan, dan terutama pengembangan SDM. Memastikan kursi-kursi paling vital di organisasi Anda itu diisi sama individu dengan ciri-ciri ini, itu bukan cuma biaya operasional loh, tapi investasi fundamental buat keberlanjutan dan sukses jangka panjang. Sip. Sebagai penutup, kami tinggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Sejauh mana Anda, atau mungkin orang-orang di sekitar Anda yang pegang peran kunci, udah mencerminkan karakteristik orang yang tepat ala Collins ini? Dan gimana Anda lihat dampaknya ke kemampuan kolektif Anda semua, bukan cuma buat bertahan ya, tapi buat terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan?